Selamat pagi teman-teman Kosraban angkatan 2023. Nanti sepertinya padat banget ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita memulai asistensi kita pada pagi hari ini dengan tema SSO atau Sistem Saraf Otonom, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat diteruskan masing-masing. Sebelum kami memulai asistensi pada pagi hari ini, kami akan presensi cepat terlebih dahulu dari NIM 1 sampai 120. Silahkan kepada teman-teman yang NIM-nya nanti terpanggil, angkat tangan. Kalau sudah dipanggil 3 kali tidak ada respon, maka kita akan referat dan diharapkan teman-teman kejujurannya agar tidak menyesatkan teman-temannya. Baik, Mas akan mulai dari presensi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 keluar 10, 11, 11, oke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 44, sekali lagi 44, tidak ada, mohon dicatat Mas Asisten. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, keluar juga. Oke, 52, 53, 53, keluar. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78. Sekali lagi 78, apakah ada? Tidak ada Mas Mbak. Lanjut 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, keluar. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107, sekali lagi 107, tidak ada, 108, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, terakhir 120. Oke, baik, setelah ini kepada Mas Asisten yang bertugas waktu di tempat kami persilakan.
jadi pertama kita bakal melalui proses namanya sintesis. Nah, sintesisnya itu di sitoplasma. Nanti habis sintesis dia bisa disimpan di vesikel sinaps. Kemudian kalau ada sinyal dia bakal dilepas berdekatan dengan reseptor, nanti ke organ efektor. Kemudian kalau ada sisanya atau dia nggak dipakai, dia bakal menghalangi proses namanya eliminasi. Kemudian jadi apa itu sistem saraf otonom? Jadi sistem saraf otonom itu salah satu contoh dari sistem saraf FTN. Nah, saraf di dalam tubuh kita tuh dibagi jadi dua, ada saraf pusat sama saraf tepi. Nanti outputnya itu bisa dua, ada yang somatik, yaitu yang kita sadari kayak pergerakan tangan atau rangka tubuh. Ada juga yang otonom yang kita pelajari sekarang, yaitu tidak kita sadari atau involunteer. Kemudian sistem saraf otonom itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama anatomis. Nah, anatomisnya itu nanti ada sistem simpatis yang dia itu letaknya di ujung ya guys. Jadi dia tuh di kranial kalau nggak sakral. Kemudian kalau parasimpatis itu di ujung. Kemudian simpatis itu di tengahnya. Kemudian untuk fisiologis dibagi jadi dua, ada cholinergic sama adrenergic. Nanti dia bedanya di reseptor sama neurotransmitternya. Kalau cholinergic dia neurotransmitternya itu pakai asetylcholine atau kita sebut ACH. Kemudian dia itu reseptornya itu butuh nicotinic sama muscatinic. Kemudian untuk adrenergic yaitu neurotransmitternya katepalamin, ada 3 jenis, epinefrin, norepinefrin, sama dopamin. Kemudian nama reseptornya dopaminergic. Nah, tadi kan saya menjelaskan ada klasifikasi berdasarkan anatomisnya. Jadi parasimpatis itu suka ujung itu cranial atau kepala sama sakral. Kemudian simpatis itu tengahnya, berarti sisanya kan toraks sama lumbar. Kemudian ada fisiologisnya lagi. Jadi parasimpatis itu untuk presinapsnya dia pakai reseptor cholinergic. Kemudian postsinapsnya cholinergic juga. Kalau simpatis dia beda di postsinapsnya, dia pakai adrenergic. Untuk somatik dua-duanya pakai cholinergic. Nah, jadi kan tadi udah menjelaskan ada yang namanya asetylcholine atau ACH yang dia itu digunakan untuk cholinergic. Nah, jadi pembentukannya itu jadi awal-awal ada yang mengandung di sini, dia namanya asam amino asetil. Kemudian dia bakal masuk ke dalam sitoplasma untuk sintesisnya tadi dan berikatan sama asetil CoA. Kemudian nanti dikatalis sama enzim namanya kolin asetil transferase. Nah, setelah dia katalis ini akhirnya dia jadi asetilkolin. Dia jadi sama. Nah, kalau jadi asetilkolin dia bakal masuk ke dalam vesikel ini. Nah, masuknya ACH ke dalam vesikel ini bisa dihambat sama obat yang ini namanya fenozol. Kemudian nanti ketika udah masuk ke dalam sinaps ini dia vesikelnya itu bakal ditarik ke ujung sini biar kalau misalnya ada stimulus dia keluar. Nah, syarat berikatan ke sini yaitu perlu ada yang namanya protein SNAP ini. Nah, sama dia juga perlu ada FAM. Jadi nanti si FAM ini bakal berikatan sama SNAP dan akhirnya mengeluarkan asetylcholine yang akhirnya nanti berikatan di reseptor selanjutnya. Semisal dia asetylcholine nggak berikatan di efektor, dia bakal mengalami proses namanya eliminasi sama enzim namanya asetylcholinesterase. Nah, jadi kita bakal bahas 3 klinis buat yang asetylcholine. Yang pertama itu botulism. Jadi botulism itu toksin yang dihasilin sama Clostridium botulisme. Nah, dia itu yang beracun itu toksinnya ya guys, bukan bakterinya. Nah, jadi dia itu lebih terganggu di proses pelepasan. Kan tadi aku bilang ya, untuk pelepasan itu salah satu syaratnya itu berkaitan sama protein snare. Nah, protein snare itu di sini, dia itu terdiri dari 3 kompleks, ada sinaptografin, SNAP25 sama sintaksin. Nanti dia itu serotipe botulism yang menyerang SNAP itu beda-beda ya guys. Itu tolong dihafalin. Terus next, jadi dia itu klinisnya itu banyak guys. Intinya dia mengalami kelemahan karena kan asetylcholine-nya nggak bisa dikeluarin dan ototnya akhirnya nggak bisa kontraksi. Tapi yang perlu diingat itu untuk botulism ini dia itu kelemahan ototnya menurun. Jadi start gejalanya itu dari muka terus turun karena di muka itu ototnya paling banyak tapi dia pendek-pendek. Terus untuk gejala lainnya ini yang perlu dipahami ini ada 4 ini, diplopia, dysalgia, dysphonia, sama dysphonia. Kemudian ada klinis kedua itu miastenia gravis. Dia itu sama klinisnya, dia itu kelemahan otot. Cuman ciri khasnya itu dia itu kelemahannya di sore hari.
Nah dia itu salah satu contoh penyakit autoimun. Jadi nanti si autoimun atau antibodi yang diciptain itu bakalan berhubungan sama reseptor di sini. Nah, karena asetylkolin nggak bisa berkaitan sama reseptor di sini, akhirnya dia nggak bisa kontraksi juga. Makanya klinisnya kalau makan rokok. Terus klinis yang terakhir itu keracunan organofosfat atau pestisida. Jadi kalau ini itu gangguan proses di eliminasi. Tadi udah aku jelasin kalau misalnya asetylkolin itu nggak dipakai, dia bakalan mengalami eliminasi sama enzim yang namanya asetylkolinesterase. Nah, enzim ini bakal diganggu sama organofosfat ini, akhirnya nggak dieliminasi dan akhirnya ada overstimulasi dari si sarafnya itu. Dia tuh ada antidotumnya atau penawarnya itu pakai obat namanya atropin. Nanti bakal dijelasin di pembahasannya. Terus lanjut tadi ada dua, cholinergic sama adrenergic. Nah, kalau adrenergic ini pembentukan kalepalamin tadi ada tiga, epinefrin sama dopamin. Jadi dia itu bahan awalnya itu namanya asam aminotirosin. Nanti asam aminotirosin bakal masuk ke dalam sitoplasma, kemudian di karboksilasi sama tirosin hidroksilase, kemudian diubah menjadi dopa dan diubah jadi dopamin lagi, baru dia masuk ke dalam vesikel. Nah, ketika sudah masuk ke dalam vesikel nanti sama ada butuh stimulus juga. Ketika ada stimulus, vesikel bakal dalam bergerak ke sinaps ini dan akhirnya melepas norepinefrin ini tadi. Untuk obat-obatnya juga dihafalin ya guys, kayak dia menghambat gimana, terus namanya apa. Jadi tadi kan udah menjelasin, akhirnya itu kalepalamin berubah jadi norepinefrin kan. Cuma ada di beberapa bagian yang kalian perlu ingat lagi. Misalnya kayak di medula adrenal sama di otak, dia itu norepinefrinnya bakal diubah lagi jadi epinefrin, sama di neuron dopaminergic dia itu nggak jadi epinefrin, jadi cuma berhenti di dopamin aja. Nah, ini untuk kesimpulannya yang tadi. Nah, kan tadi reseptor ACE itu ada dua ya guys, ada muscarinic sama muscarinic. Ini mungkin bisa dihafalin aja yang aku tadi kayak dia lokasinya di mana, yang merah-merah ini. Yang reseptor dopamin, norepinefrin sama epinefrin dia itu ada alfa, beta, sama dopaminergic. Cuma dia paling yang ditandain aja. Nah, tadi kan udah aku bahas ada efek parasimpatis sama simpatis. Ini rangkumannya di sini. Nah, kalau detailnya, jadi simpatis itu sifatnya fight or flight. Jadi anggap aja kalian tuh lari-lari di malam hari. Berarti kan kita bakal ngos-ngosan kan karena lari-lari. Jadi heart rate-nya naik, terus napasnya terengah-engah, berarti ada bronchodilatasi. Kemudian untuk malam hari kan kita perlu matanya biar fokus, maka mata kita perlu hidriasis. Kemudian kalau lari kita nggak bakal kepikiran untuk mencerna makanan, jadi nggak bakal ada proses pencernaan. Kemudian nggak ada keinginan untuk berkemih, butuh energi banyak, stimulus berkeringat, sama bakal ada ejakulasi. Kebalikannya, kalau parasimpatis itu rest of digest. Jadi dia itu kebalikannya berarti heart rate-nya menurun, berkompensasi, kemudian meiosis. Sebenarnya perlu highlight ini, kayak kalau parasimpatis dia itu akan ada proses pencernaan, makanya ada kontraksi usus sama ada kontraksi dan tusuk, jadi ada keinginan berkemih sama penghambatan ini. Oke, sekian dari aku. Ada yang mau plus 5 nggak guys? Gampang pertanyaannya. Pertanyaannya coba sebutin klinis dari botulisme. Aku hitung ya. 1, 2, 3.
Ini sama Amalia kok. Oke ya. Terima kasih Mbak Cece untuk penjelasan tentang overview dari SSO. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke materi dari obat SSO. Bisa di next. Oke, jadi next. Oke, jadi yang udah dijelasin sama Mbak Cece juga, SSO itu adalah simpatis dan parasimpatis. Otonom itu artinya adalah sistem saraf yang bekerja di bawah alam kesadaran tubuh kita gitu. Jadi kita agak sadar ketika sistem saraf ini bekerja. Dan simpatis dan parasimpatis ini bekerja pada organ yang sama. Jadi target organ itu sama, tapi reseptornya itu berlawanan dan juga efeknya itu berlawanan gitu. Nah, pada sistem ini ada neurotransmitter atau pengantar saraf yang dibilangin sama Mbak Cece juga tadi. Yang simpatis ada katekolamin, ada norepinefrin dan juga dopamin. Tapi yang biasanya dihambat sama obatnya itu adalah norepinefrin. Lalu untuk saraf parasimpatis itu yang dipakai adalah asetilkolin atau ACH. Next. Oke, jadi untuk obat SSO sebenarnya gampang teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat konsepnya adalah mimetik dan litik. Jadi untuk mimetik itu berasal dari kata mimis atau mimik. Jadi itu menyerupai. Jadi ketika ada kata parasimpatomimetik berarti itu kerja obat yang menyerupai efek parasimpatis. Sama seperti simpatomimetik itu efek obat yang menyerupai dari saraf simpatis. Kalau litik itu diambil dari kata lysis. Lysis itu artinya penghancuran. Jadi menghancurkan yang parasimpatis atau yang simpatis. Jadi parasimpatolitis menghancurkan yang parasimpatis, parasimpatolitik itu yang menghancurkan simpatis. Next. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Jadi sebenarnya obat SSO itu ada 4 kategori ini aja. Tapi kalau kita lihat, berarti ada efek yang lebih menguntungkan parasimpatis, ada efek yang lebih menguntungkan simpatis. Yang lebih menguntungkan parasimpatis itu adalah parasimpatomimetik karena memimik parasimpatis, dan simpatolitik. Kenapa? Karena simpatolitik itu menghancurkan yang simpatis. Jadi yang lebih dominan yang parasimpatis. Begitu juga sebaliknya, yang parasimpatolitik itu menghancurkan yang parasimpatis. Jadi yang dominan yang simpatis, sama seperti yang simpatomimetik. Next. Oke, tadi ini udah dijelasin sama Mbak Cece ya, yang simpatis versus parasimpatis, efeknya itu apa. Kalau yang parasimpatis, rest and digest, segala sesuatu yang berhubungan dengan pencernaan dan yang lainnya itu dihambat. Simpatis itu flight or fight, segala sesuatunya itu dinaikin kecuali pencernaan. Pokoknya pengecualian dari parasimpatis dan simpatis itu adalah pencernaan. Simpatis itu menaikkan segala sesuatunya kecuali pencernaan. Parasimpatis itu menaikkan pencernaan, menurunkan segala sesuatunya. Gitu. Next. Oke. Kalau ngeliat ini pasti teman-teman udah pusing duluan gitu ya. Tapi percaya sama aku teman-teman, ini nggak sesulit itu. Ini ada 4 kategori yang udah aku bilang tadi, dan ini dibagikan berdasarkan kerjanya di reseptor yang mana, sama kerjanya itu secara langsung atau tidak langsung. Kalau asetilkolin ada asetilkolin, metakolin karbakol. Kalau tumbuhan biasanya pilokarpin. Asetilkolin esterase biasanya pididostigmin, stigmin gitu ya. Terus untuk parasimpatolitik itu ada antagonis muskarinik, biasanya atropin sama skopolamin. Simpatomimetik ada yang langsung sama nggak langsung. Langsung itu berarti neurotransmitternya sendiri, epinefrin sama norepinefrin. Tidak langsung berarti ada tiramin, kokain sama amfetamin. Biasanya ini adalah opioid atau obat keras gitu ya. Simpatolitik itu ada alpha blocker sama beta blocker. Next. Oke, kita ke parasimpatomimetik, berarti obat yang memimik parasimpatis, menaikkan efek parasimpatis. Next. Oke, jadi di sini ada 2 jenis, 2 pembagian dari parasimpatomimetik. Jadi ada yang mekanisme kerja obatnya, ada yang langsung sama tidak langsung. Lalu ada 2 jenis reseptor. Tadi reseptor muskarinik itu bekerjanya di konstriksi bronkus dan juga di otot-otot polos seperti itu ya. Nah, kalau yang kalau muskarinik itu di konstriksi bronkus dan denyut jantung. Kalau yang nikotinik itu di
ganglion otonom dan NMJ atau neuromuscular junction, jadi di otot rangka. Terus mekanisme kerja obatnya itu parasimpatomimetik ada di 2, langsung sama tidak langsung. Kalau langsung di reseptor jaringannya, kalau tidak langsung itu bekerja di asetilkolin esterase yang ada di jalur pengeluaran dari neurotransmitter parasimpatis yang sudah dijelasin Mbak Cece tadi. Next. Ini tipe reseptor M1 sampai M5 ini ada di PPT Mbak Cece juga. Next. Oke, jadi ini adalah mekanisme yang pertama, ada yang langsung. Yang langsung itu ada alkaloid sama esterkolin, bukan koin ya, kolin. Next. Oke, jadi ini farmakodinamik dari esterkolin. Yang kita bahas esterkolin terlebih dahulu. Seperti yang tadi aku bilang, parasimpatomimetik itu menaikkan parasimpatis, jadi menaikkan segala sesuatu yang pencernaan, produksi kelenjar keringat, air mata, ludah, eksokin pankreas, semuanya ditingkatin. Lendir, spasm otot polos bronkus juga gitu. Dan tadi kan dibilang juga parasimpatis itu juga menurunkan kapasitas VU gitu ya. Jadi karena nggak kepikiran pipis, makanya kapasitas VU atau kandung kemihnya itu turun, pengosongan VU dinaikin, peristaltik VU juga dinaikin dan menyebabkan bertemu. Terus habis itu ada kontraksi muskulus constrictor pupil dan musculus ciliaris. Jadi di mata kita itu ada muskulus yang mendilatasi sama yang mengkonstriksi pupil. Nah, si esterkolin ini dia mengkontraksikan musculus constrictor pupil dan musculus ciliaris, makanya pupil kita miosis. Pupil miosis itu adalah pupil yang mengecil. Terus ada sekresi ususnya dinaikin, tapi satu-satunya yang tidak ada efeknya itu adalah di jantung. Jadi kronotropik, glomotropik sama inotropik itu adalah denyut jantung, irama jantung dan kontraktivitas jantung itu gak ada berhubungan di jantungnya. Next. Oke, jadi ini indikasi sama kontraindikasinya. Salah satu obat esterkolin itu adalah betamethol. Dia itu indikasinya di esophagitis reflux, penyakit gastrointestinal, jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan digestif gitu ya. Lalu ada retensi urin, ileus pasca operasi dan neurogenia. Kontraindikasinya adalah yang pertama asma bronkial, karena obat betamethol ini kalau di asma bronkial bisa nyebabin spasma bronkus, jadi bronkusnya itu semakin ketat gitu ya. Terus ada hipertiroid, karena kalau di orang hipertiroid mengkonsumsi betamethol itu bisa nyebabin AF atau atrial fibrillation. Lalu insufisiensi koroner, jadi kalau mengkonsumsi betamethol itu bisa kena serangan iskemik jantung. Dan kalau di ulkus peptikum bisa ningkatin sekresi asam lambungnya, jadi nanti ulkusnya itu bisa makin gede gitu. Terus efek sampingnya, ESO itu efek samping obat ya teman-teman. Itu bisa berkeringat, salivasi sama kram perut. Next. Oke. Tadi kan esterkolin, sekarang kita lanjut ke alkaloid tumbuhan. Alkaloid tumbuhan itu contoh yang paling banyak itu adalah pilokarpin, dan ini juga obat yang bakal kita pakai di praktikum. Mekanisme kerjanya dia bakal mengkonstruksi pupil, jadi pupilnya itu bakal miosis. Nah, ketika pupilnya itu miosis, jadi di dalam mata kita itu di kamera oculi anterior di bagian depan itu ada namanya canalis clamp. Nah, canalis clamp ini adalah aliran keluar atau exitnya dari aqueous humor gitu. Ketika mata kita itu tekanan intraokularnya itu tinggi, aqueous humor itu banyak. Jadi respon alami yang dilakukan tubuh itu adalah membuang aqueous humornya lewat canalis clamp. Tapi orang-orang yang biasanya kena glaukoma itu tekanan intraokular yang meningkat gitu ya, sampai pandangannya itu jadi kabur. Canalis clamp ini biasanya ditutup sama si iris yang mengatur pupil mata gitu. Atau bisa juga ada blokir di canalis clampnya, makanya aqueous humornya itu gak bisa keluar. Nah, nanti makanya karena pilokarpin ini membuka canalis clamp dan membuat pupil itu miosis, jadi irisnya itu tidak menutup canalis clamp, makanya aqueous humornya itu bisa keluar lewat canalis clampnya, terus tekanan intraokularnya jadi normal gitu. Next. Jadi ini yang aku bilang tadi, karena tadi pilokarpin membuat musculus constrictor dan ciliaris ini berkontraksi, jadi pupilnya miosis. Karena pupilnya miosis, irisnya jadi tertarik dari depan ke belakang. Terus nanti canalis clamp sama trabecular meshwork yang di situ jadi kebuka. Nah, itu adalah aliran keluar dari aqueous humor. Jadi itu menjadi drainase supaya tekanan intraokularnya itu tidak tinggi. Next. Oke, ini adalah open versus closed angle glaucoma. Jadi yang diobati sama pilokarpin ini adalah yang close, yang di sebelah kanan.
Apa bedanya open sama close? Open itu adalah jadi terbuka gitu. Sebenarnya trabecular meshwork sama kanalis clamp-nya itu tidak tertutup, terbuka gitu ya. Tapi di open angle itu terobstruksi trabecular meshwork-nya, jadi tidak bisa keluar. Beda sama yang close angle. Close angle itu sebenarnya tidak ada obstruksi di trabecular meshwork-nya, tapi karena dia ketutup sama iris karena pupilnya itu terlalu midriasis, makanya dia itu jadi keblok di situ. Nah, yang diobatin sama yang si pilocarpine adalah yang close. Next. Terus ini indikasinya itu buat tetes mata atau miotikum yang aku bilang miosis tadi, glaukoma, sama salivasi pada sindrom-sindrom. Lanjut. Oke, sekarang itu tadi kan yang langsung ada yang acetylcholine sama alkaloid tumbuhan. Sekarang yang tidak langsung itu ada yang reversible sama yang tidak reversible. Next. Oke. Jadi nama obatnya itu adalah acetylcholine esterase. Mekanismenya itu apa? Menghambat kerja enzim acetylcholine esterase di ujung saraf cholinergic. Kalau tadi kalian dengerin Mbak Cece, acetylcholine esterase itu kan yang memecah acetylcholine kan. Jadi dia itu yang membuat acetylcholine itu tidak terlalu menumpuk di neuron pasca sinaps gitu. Nah, ketika acetylcholine esterase ini dihambat sama obat-obatnya, makanya itu membuat acetylcholine-nya menumpuk, acetylcholine-nya bertambah, membuat efek parasimpatis jadi semakin besar. Gitu. Ada yang dua cara kerjanya, reversible sama irreversible. Kalau reversible itu lebih ke obat, edrofonium, sostigmin, abinoinum, stigmin yang tadi ya. Kalau yang irreversible itu lebih ke racun atau senyawa, kayak senyawa organofosfat yang tadi Mbak Cece juga udah jelasin. Next. Oke, farmakodinamiknya itu membuat curah jantungnya itu turun. Terus habis itu prontopik, inotropik sama dromotropiknya juga itu diturunkan gitu ya. Kemudian itu meningkatkan daya kontraksi otot. Jadi acetylcholine esterase itu lebih ke meningkatkan daya kontraksi otot. Jadi dia itu bisa menyebabkan tremor, kejang-kejang, dan fibrilasi otot. Next. Oke, jadi ini yang tadi visostigmin itu efek sampingnya itu juga bisa membuat miosis gitu ya. Dan itu membuka kanalis clamp, terus habis itu aliran matanya itu lancar, jadi tekanan intrapapular juga turun. Next. Oke, nah yang perlu di-highlight dari acetylcholine esterase ini adalah efek sampingnya, yaitu slush syndrome. Slush syndrome itu apa? Jadi S itu adalah salivasi, jadi air liurnya itu berlebih. Lalu L itu adalah lakrimasi, jadi air matanya itu rocos gitu ya. Terus habis itu U, urinasi, jadi frekuensi berkemihnya itu meningkat, jadi pipis terus. D itu diaforesis. Diaforesis adalah istilah klinis untuk keringat dingin, jadi orang itu bisa keringat dingin. Terus G itu gastrointestinal upset, jadi sakit perut, bahasa gampangnya gitu. Terus E, emesis atau muntah, itu adalah efek samping dari acetylcholine esterase. Next. Oke, ini juga indikasi acetylcholine esterase. Ini juga pasti keluar pretest, pasti. Ada yang pertama itu ada edrofonium. Edrofonium itu indikasinya adalah diagnosis myasthenia gravis, bukan obat. Ini yang perlu di-highlight ya teman-teman, diagnosis bukan obat. Diagnosis myasthenia gravis. Jadi nanti karena biasanya myasthenia gravis itu orangnya adalah orang yang punya kelemahan di bagian otot rangka gitu ya. Dan biasanya mekanisme kerjanya itu adalah nanti pasien datang nih, terus habis itu pasien itu biasanya punya keluhan matanya ptosis, jadi kelopak matanya itu tidak bisa membuka secara penuh gitu. Nanti kita tes kalau ini beneran myasthenia gravis, kita coba injeksi edrofonium dulu, dan kalau ternyata ptosisnya itu jadi membaik, berarti itu positif myasthenia gravis. Kalau itu setelah di edrofoniumnya diinjeksikan dan matanya gak membaik, masih turun-turun aja gitu ya, berarti itu bukan myasthenia gravis, seperti itu. Terus ada neostigmin, itu obat myasthenia gravis. Jadi dibedain ya, diagnosis sama myasthenia gravis sama obat myasthenia gravis. Jangan sampai ketukar. Terus kerios postoperatif dan neurogenik juga. Pidostigmin sama obat myasthenia gravis. Terus visostigmin dan DVP itu adalah glaukoma. Donepezil, rifastigmin dan galantamin ini adalah Alzheimer disease. Jadi Alzheimer disease itu adalah penyakit degeneratif di mana itu ada atrofi korteks cerebri. Jadi ketika acetylcholine-nya itu bertambah, itu bakal mengkompensasi dari atrofi korteks cerebrinya itu, jadi sarafnya itu bisa berjalan dengan baik. Itu ada 3 ini, donepezil, rifastigmin, galantamin.
juga obat mana yang short acting, mana yang intermediate acting. Kalau yang short acting itu bekerja dengan cepat, makanya digunakan untuk diagnosis karena kita bisa tahu diagnosisnya lebih cepat. Kalau intermediate itu kerjanya itu mungkin agak lebih lama, tapi dia itu bisa dijadikan untuk obat karena efeknya lebih lama, makanya dibuatnya untuk obat. Itu ya analoginya. Next. Oke, sekarang ke parasimpatolitik. Next. Oke, jadi parasimpatolitik itu yang utama adalah atropin, mekanisme kerjanya itu reversible blokade efek asetilkolin. Jadi dia memblok efek asetilkolin pada reseptor muskarin doang. Jadi nikotinnya enggak. Terus efek utamanya itu nanti bisa dibaca sendiri. Next. Oke, jadi karena ini parasimpatolitik, kalau tadi parasimpatomimetik itu berfungsi untuk menyembuhkan glaukoma, kalau yang ini berfungsi menyebabkan glaukoma gitu. Nah, jadi karena muskulus konsentrasi ciliarisnya itu dihambat, menyebabkan pigriasis, pupil yang membesar, terus habis itu fotofobia, itu ada sensitivitas terhadap cahaya, terus habis itu ada siklopeki. Jadi siklopeki itu adalah kelemahan dari muskulus ini. Karena dia lemah, makanya dia itu kemampuan melihat dekatnya itu hilang. Next. Oke, jadi ini adalah obat dan indikasinya. Kalau atropin itu untuk menghambat mobilitas usus dan lambung, PX itu pemeriksaan oftalmoskopi dan refraksi, dan untuk infeksi mata bagian depan. Jadi atropin itu biasanya untuk obat penyakit mata. Skopolamin itu mabuk perjalanan, tiotropium, COPD PPOK, penyakit paru obstruktif kronis yang teman-teman udah pelajarin juga di blok 51 kemarin. Jadi ini berfungsi untuk mendilatasikan bronkus atau airway dari orang-orang yang COPD supaya mereka bisa bernafas lebih enak gitu. Terus pirenzepin itu untuk tukang duodenum. Next. Nah, efek sampingnya kalau tadi parasimpatomimetik yang asetilkolin terasa itu adalah sludge, kalau ini adalah ABCDS. A. Agitasi atau kegelisahan ekstrim. B. Blood vision, matanya kabur, konstipasi dan confusion, dry mouth, mulut kering, sama stasis of urine and sweating. Jadi incontinensia urine gitu ya. Next. Sekarang kita ke simpatomimetik. Next. Sama seperti parasimpatomimetik itu ada dua, ada yang langsung sama yang tidak langsung. Kalau yang langsung dia itu langsung di reseptornya, kalau tidak langsung dia berfungsi untuk menghambat enzim-enzim yang bekerja di simpatis kayak MAO dan lain-lain gitu. Kalau langsung ya udah bagi 3 neurotransmitter tadi, epinefrin, norepinefrin, sama dopamin. Tidak langsung itu ada biasanya obat-obat opioid atau narkoba, tiramin, amfetamin, kokain dan lain-lain. Terus campuran itu berarti yang langsung yang ada efek langsung, ada efek tidak langsungnya. Itu contohnya efedrin. Efedrin itu kayak dekongestan nasal buat obat hidung. Next. Oke, tadi ini ada di PPT Mbak Cece juga. Next. Oke, farmakodinamik epinefrin itu adalah untuk vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya itu diperkecil pada pembuluh darah, kulit dan mukosa dan ginjal. Terus rangsangan pada muskulus dilator pupil. Kalau tadi konstriktor pupil, kalau sekarang dilator pupil. Dan itu menyebabkan pupilnya itu migrasi satu membesar. Next. Nah, indikasinya itu ada banyak simpatomimetik ini teman-teman. Ada di berbagai sistem. Kalau kardiovaskuler itu dopamin untuk shock kardiogenik dan epinefrin untuk henti jantung atau cardiac arrest. Lalu untuk saluran nafas pseudoephedrine, dekongestan nasal yang aku bilang tadi untuk obat hidung, dan B2 agonis, salbutamol, terbutaline untuk asma yang teman-teman udah pelajari juga. Terus reaksi alergi epinefrin untuk shock anafilaktik, mata phenylephrine itu untuk mediatik efektif pada pemeriksaan retina, dan juga obat-obat yang lain. Sama biasanya simpatomimetik ini digunakan untuk memperpanjang anestesi lokal juga. Next. Nah, efek sampingnya itu yang dua yang utama itu adalah aritmia jantung. Jadi ini bisa menyebabkan aritmia, entah itu taki atau bradiaritmia itu biasanya berbeda-beda di orang-orang gitu ya. Terus bisa juga menyebabkan vasokonstriksi ginjal karena tadi vasokonstriksi yang lumayan umum gitu ya. Ketika ginjal itu vasokonstriksi, jadi perfungsi ginjal itu kurang dan keluaran urinnya itu juga kurang gitu. Jadi bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal juga. Next. Oke, sekarang kita ke yang terakhir, simpatolitik. Next. Oke, jadi sebelum kita ke simpatolitik, teman-teman harus tahu kalau di simpatis itu ada berbagai reseptor, ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 gitu ya. Nah, ada yang menghambat secara langsung dan menempati reseptor alfanya, ada yang tidak langsung
langsung dan melambat pelepasan dari neurotransmitternya gitu. Nah, kalau di alfa 1 itu menyebabkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, blablabla. Beta 2 itu menurunkan denyut jantung, beta 2 itu konstriksi bronkiolus dan kontraksi uterus. Jadi enaknya itu ingatnya itu adalah alfa 1 itu pokoknya mata dan juga pembuluh darah. Makanya vasodilatasi, menurunkan tekanan darah dan mata, miosis, kontraksi pupil. Kalau yang beta 1 itu ingat aja jantung, menurunkan denyut jantung. Beta 2 ingat aja itu bronkus atau pernafasan. Makanya konstriksi bronkiolus gitu. Next. Ya, jadi alpha blocker itu ada yang reversible sama yang irreversible. Beta blocker itu yang belakangnya lol gitu ya. Terus menghambat saraf adrenergik juga. Jadi efek dari obat ini menurunkan tekanan darah. Obat ini hipertensi kuat dan bekerja di ujung saraf adrenergik. Jadi mengganggu pelepasan dari noradrenaline. Next. Oke, jadi ini alpha blocker yang non selektif ya. Jadi non selektif itu bekerja pada semua reseptor. Jadi ada phenoxybenzamin, ini yang bersifat irreversible, sama ventolamin. Nah ini bekerjanya untuk menurunkan tekanan darah atau vasodilatasi, dan indikasinya itu adalah pheochromocytoma dan juga BPH. Kalau teman-teman ingat, pheochromocytoma itu adalah suatu keganasan yang ada di kelenjar adrenal pada ginjal gitu. Ini bisa digunakan pada obat untuk penyakit itu. Terus BPH itu adalah benign prostate hyperplasia. Biasanya kalau laki-laki yang berumur tua itu prostatanya membesar, nah itu bisa digunakan pakai phenoxybenzamin untuk treat penyakit itu. Efek sampingnya bisa yang paling utama itu adalah hipotensi ortostatik, karena kalau tekanan darahnya itu drop tiba-tiba itu bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Next. Oke, kalau tadi yang non selektif, sekarang yang selektif. Selektif itu bekerja pada reseptor tertentu. Nah, ada yang alpha 1 blocker selektif, ada yang alpha 2 blocker selektif. Alpha 1 blocker selektif contohnya adalah tamsulosin. Nah, dia itu sama vasodilatasi juga, dan dia itu berfungsi untuk mentreat penyakit BPH juga, tapi juga ada yang lain kayak hipertensi, penyakit vaskular perifer kayak Raynaud's disease gitu. Nah, kalau alpha 2 blocker selektif itu ada yohimbrin, itu sebenarnya sama juga, tapi dia itu di alpha 2 kerjanya. Dan kalau yang di tamsulosin itu ada efek sampingnya, yaitu ada fenomena dosis pertama. Itu apa? Hipotensi postural, sama kayak ortostatik, sama ngantuk dan palpitasi. Next. Oke, terus ada beta blocker. Beta blocker itu ada yang non selektif sama yang selektif. Kalau yang selektif itu bekerja hanya di jantung atau kardioselektif gitu ya. Nah, karena tadi beta 1 itu untuk menurunkan denyut jantung, kalau beta 2 itu juga di bronkus atau pernapasan. Makanya kalau di beta 1 blocker selektif itu bekerjanya hanya di jantung, tidak mengganggu yang pernapasan. Itu ada lol gitu ya. Tapi cara kalian ngapainnya itu ya udah kalian, karena ini lol semua gitu ya. Kalau yang non selektif ingat aja PPNT gitu, atau kalau yang selektif ingat aja BEMA gitu, atau terserah kalian lah mau ngapainnya kayak gimana. Terus beta blocker 1 yang selektif itu lebih aman pada pasien asma, karena yang tadi tidak mengganggu beta 2. Kalau yang non selektif itu bekerjanya pada jantung dan juga pernafasan. Makanya kalau dia gak punya asma gak apa-apa yang non selektif. Terus efek sampingnya itu sama, itu ada efek sampingnya itu bisa gagal jantung sama bradiaritmia sama bronkospasme. Biasanya kalau bronkospasme di pasien asma itu bahaya, jadi harus pakai yang selektif. Next. Oke. Semangat teman-teman menghafal 40 slide itu, tapi aku berusaha untuk menjelaskan sebaik-baiknya ke teman-teman. Jadi ingat aja litik itu menghancurkan, mimetik itu mimik. Dan ingat juga mekanisme jaras dari neurotransmitter ACH dan norepinefrin dari Mbak Cece itu bakal membantu teman-teman. Oke, kita bakal ada bonus berapa nih Mbak? 20. 100. Oke, kita bakal ada bonus plus 10. Ada yang mau angkat tangan dulu gak? Oh, kalau angkat tangan dulu gak ada yang mau angkat nih. Oke nih, skill dulu soalnya ya. Sebutkan, kan tadi ada 4 kategori kan? Sebutkan setiap kategori masing-masing 1 obat. Ya. Oke, 1, 2, 3. Gak ada. Bang ya, Bang. Gotrek.
Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada PPT praktikum. Monggo Mbak Ella. Oke, ini materi terakhir ya, praktikum SSO. Next. Jadi tujuan dari SSO ini untuk mengetahui efek obat simpatis dan parasimpatis. Efek obat pada sistem simpatis dan parasimpatis. Next. Ini alat bahannya, penggaris itu buat mengukur dari diameter pupil vertikal horizontal, ada di tetes, flashlight buat lihat refleks pupilnya, terus kaliper buat lihat refleks korneanya, terus gunting buat ukur dari bulu matanya, kilometer dan persen dan juga aplikasikan dalam positif test. Oke, yang preferensi kita pakai ini ada Vitalino. Next, kita pakai ini karena dia itu punya mata yang besar, jadi bisa gampang dilihatnya, terus pigmen mata yang gak sedikit sama air matanya itu produksinya lebih dikit. Next, nah ini cara kerjanya. Jadi yang pertama kita lihat, kita cukup dulu matanya sebelum praktikumnya, terus kita ukur diameter vertikal sama horizontal dari sisi inci dengan dan tanpa penyinaran. Jadi sebelum penyinaran diukur, terus pakai penyinaran diukur vertikal dan horizontalnya. Habis itu kita ke mata kanan ditetesin kilokarbon HCl 2% di atas, baru diamatin kelima kalinya. Terus mata kiri juga sama, tapi juga ditetesin oleh atau disumpah 2%. Dilihat diameter pupil dari horizontal dan vertikalnya, kesadaran, refleks murninya dan juga konsensual. Next, nah ini tabel praktikumnya. Jadi nanti kita lihat setiap 2 menit selama 10 menit ya. Jadi ini praktikum paling simpel di Fakultas Asik. Next, jadi pilokarpinnya tadi obat dari obat simpatom parasimpatom mimetik. Jadi dia diameter pupilnya itu harusnya yang kita harapkan itu meiosis. Terus kalau atrofi karena dia parasimpatomimetik, yang kita harapkan itu hasilnya adalah nukleosis. Sedangkan pasadarnya itu kalau pilokarpinnya dilatasi, kalau atrofi itu musokonsumsi. Refleks korneanya sama-sama positif, refleks konsensualnya sama-sama negatif. Refleks konsensual itu kayak refleks pupil indirect. Jadi kalau kita sinarin mata kiri, yang kita lihat ini mata kanan, dan juga sebaliknya. Next. Oke, ini video praktikumnya kami harap dari aspek buat kalian melihat dulu sebelum masuk ya. Terus ini harusnya ada plus 5, siap-siap ya, ini bukan materi kok. Oke, next. Nah, ini ada yang tahu albumnya siapa sama saya sebutin deh satu lagu dari namanya Hasil Tes. Itu bener ya? Gak boleh. 1, 2, 3. Kita ini.
Sudah kita lanjutkan buat PPT terakhir ya tadi, yaitu tentang tertib. Ini singkat saja karena teman-teman juga sudah pernah melalui berbagai macam live juga, kurang lebihnya juga sama, Mas cuma menyampaikan intinya saja. Baik, kita praktikumnya diingat buat tanggal-tanggalnya teman-teman. Peritas tanggal 29, praktikum tanggal 30, kemudian laporan tanggal 6, responsi 7, kemudian PPD-nya tanggal 14 Oktober. Kemudian untuk asistensi ini sudah, kemudian pretestnya jangan lupa ya teman-teman untuk diperhatikan name-tag-nya di bawah, untuk jamnya juga diperhatikan 16.30 sampai selesai. Selanjutnya untuk praktikum juga disesuaikan sama teman-teman, jangan lupa untuk hadir tepat waktu. Untuk perempuan nanti juga jangan lupa pakai rok, yang laki-laki juga rambutnya diperhatikan seperti itu. Kemudian untuk banyak standar ini juga sudah teman-teman juga sudah tahu. Kita next saja untuk post-test ini, jangan lupa teman-teman di akhir daripada praktikum nanti masing-masing daripada kelompok itu akan dipanggil buat maju, akan ditanyakan satu pertanyaan oleh teman-teman aslep. Kemudian di akhir juga ada perwakilan dari SIM. Diharapkan teman-teman juga sudah mempersiapkan nantinya. Nah selanjutnya untuk prakteknya seperti ini ya teman-teman, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 3 kali lipat, tetap belakangnya biru, jangan sampai hilang seperti itu. Kemudian untuk isi BRK dan juga laporan sebagaimana yang tercantumkan bisa teman-teman baca nantinya. Kemudian untuk ketentuannya juga bisa dibaca-bacanya untuk warna-warnanya, jangan lupa untuk diingat. Kemudian ini untuk bentukannya seperti ini, mohon perhatiannya sejenak ya teman-teman. Kemudian untuk format lembar ACC-nya juga jangan lupa untuk ditulis nama asistennya ketika nanti mengumpulkan labrak ataupun ketika memulai praktikum. Jangan lupa ini sudah Mas ingatkan berkali-kali, seringkali ditemui lupa menuliskan nama asistennya. Kemudian untuk laporannya jangan lupa hari Senin tanggal 6 Oktober jam 11.30, lebih dari itu maka refrat. Kemudian untuk responsnya juga hari Selasa tanggal 7 Oktober jamnya jam 4.30, jangan lupa. Kemudian reviewnya ini tanggalnya 14 Oktober 16.30 juga. Ketentuan izin kegiatan ini di luar daripada ini maka kita anggap tidak mengikuti kegiatan. Kemudian untuk kegiatan susulan jangan lupa untuk menghubungi Mas ataupun Mbak Cece apabila nanti ada kendala ataupun ada sesuatu yang berhalangan untuk hadir. Kemudian untuk internal juga sama ya teman-teman, intinya kita menggunakan asas praduga bersalah kalau misalnya teman-teman mencurigakan.
Kemudian untuk referat juga seperti ini, nanti bisa dibaca-baca kembali. Untuk pentiran, silakan untuk perwakilan dari teman-teman untuk menghubungi salah satu dari kami, barangkali nanti membutuhkan pentiran seperti itu. Kemudian untuk tambahan nilai berlakunya seperti ini teman-teman, silakan untuk dibaca. Untuk pembagian kelompok ini silakan untuk diingat, dikasih tahu teman-temannya. Oke, kita tes. Nah, untuk segala peraturan yang ingin ditanyakan dari teman-teman diharapkan untuk dikumpulkan terlebih dahulu ke CP daripada teman-teman yang menghubungi kami, nanti disampaikan salah satu, jangan satu-satu untuk bertanya. Kalau nggak ada, lebih baik tidak ditanyakan, berarti memang peraturan itu tidak ada seperti itu. Untuk pendesnya, kelas A bisa Mas menghubunginya, untuk kelas B tadi sama Mbak Cece. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada tambahan dari Mas Daniel atau dari perhatikan. Sekian. Oke, aku kasih kesempatan kedua. NIM 44 78 107. Oke, 127 146 159 177 183 184 188 193